Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Kembali lagi sama saya Fahri Ahmad. Hari ini kita coba ulas salah satu motor yang ada di depan saya ini. Sebelumnya kita banyak mengulas tentang Yamaha. Sekarang kita coba ulas motor dari Honda ADV 150. Seperti apa isi-isi ulasannya? Tonton sampai habis. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. And no man to tell me you're no good. I'm brushing away, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight to you. Don't need a no man. Oke, hari ini kita akan coba ulas fitur-fitur dari Honda ADV 150. Sebenarnya kenapa ini disebut Honda ADV? Kebanyakan orang bilang Honda ADV-nya itu bisa dibilang sebagai advance atau sebagai adventure, malah banyak yang bilang diplesetkan menjadi Honda aslinya dari Vario 150 cc. Kebanyakan kayak gitu bilangnya. Nah, seperti apa aja fitur yang ditanamkan Honda kepada motor ini? Kita mulai sebenarnya dari sisi depan dulu. Di sisi depan, kalau dari tampilannya sebenarnya kayak bentuk, saya pribadi ya, ngelihatnya seperti tampilan bentuk kodok sebenarnya ini teh. Cuman nggak ngerti kenapa bentuknya seperti ini. Tapi bisa dilihat dari headlampnya. Untuk headlamp motor ini sebenarnya terlihat lebih futuristik. Dari garis-garisnya kemudian disematkan sama Honda ini, motor Honda ini lampunya sudah lampu headlamp zaman sekarang. Karena di sini kita bisa lihat ada DRL yang cukup besar untuk sekelas motor. DRL-nya ini besar sekali kanan kiri. Ini melambangkan bahwa motor ini sudah mengikuti zaman. Zaman sekarang kan kebanyakan gitu nih lampu-lampu kendaraannya. Mau itu mobil, mau itu motor, lampu DRL itu pasti seperti ini. Selain itu juga kalau misalkan lampu motor ini dinyalakan, kebanyakan sebenarnya motor zaman sekarang itu begitu mesin motor dinyalakan atau sebelum di starter, lampu DRL nyala terlebih dahulu sebelum lampu dekatnya. Namun untuk di motor ini, lampu DRL dan lampu dekatnya nyala secara bersamaan. Gak tahu kenapa digabung jadi satu seperti itu. Cuman kalau misalkan kita ngelihat dari sisi yang sebelah sini, itu persis sekali seperti Honda CBR 250 yang sekarang. Ini dari tampilan depannya lebih kelihatan bulat ya daripada lancip dan lain sebagainya. Ini dari sisi depannya. Oke, lanjut dari sisi lampu sebelah sini kita naik sedikit ke atas. Bisa kita lihat di sini ada windshield yang bisa kita sebut sebagai windshield. Besar sekali sebenarnya di sini. Hanya saja meskipun windshield ini bisa di-adjust, ini posisi windshield dalam posisi paling bawah, setelan di bawah. Tinggal kita naikin ke atas, bisa di-adjust seperti ini. Bisa naik ke atas, jadi ini cuma dua setelan ya, setelan di bawah dan setelan di atas. Hanya saja, ini yang lucu sebenarnya. Saya nggak tahu, saya pribadi nggak tahu ya fungsi dari windshield ini sebenarnya untuk apa. Karena meskipun sudah di-adjust sampai atas pun, ini kalau dari sini juga pengendara masih kelihatan. Nggak ada apa dia mau menahan angin atau mau apapun lah itu, sebenarnya ini tidak menahan angin sama sekali ke pengendaranya kalau dilihat dari sisi depan. Tapi nggak tahu kalau misalkan pada saat kita pakai ya. Itu dari windshieldnya. Kemudian ke sebelah sini sedikit, kita misalkan lihat dari samping. Sebenarnya kalau dari samping ini, saya pribadi, kesan saya terhadap motor ini
Saya pribadi bukan paling ya, cuma saya sendiri tidak begitu suka dengan bentuk model motor ini. Memang kesannya secara tampilan motornya motor futuristik. Memang kebiasaannya kalau yang saya tahu, motor-motor Honda itu lebih ke arah futuristik desain-desainnya. Cuma ya oke lah untuk masalah tampilan, suka tidak suka itu selera orang masing-masing ya. Kalau menurut teman-teman sendiri, Honda ADV ini bentuknya apakah kalian suka atau tidak, silahkan komen di bawah. Itu kalau dari sisi selera tampilan atau bodi motor ADV ini ya, itu dari sisi saya pribadi, tergantung selera masing-masing orang-orang kan beda-beda. Nah sekarang coba kita lihat ke bagian dashboardnya, stang. Pertama kita lihat mulai dari speedometernya dulu. Sebenarnya speedometernya ini terlihat keren ya kalau dari sisi sini, bagi saya pribadi ini keren. Bentuknya oke, minimalis, tapi kalau misalkan kita nyalakan, oke. Informasi yang diberikan oleh motor ini pada tampilan dashboardnya banyak sekali. Selain ada kilometer per jam, kapasitas bahan bakar, kemudian ada rata-rata konsumsi bahan bakar per kilonya, ada tripnya, ada jam. Nah yang ini yang nggak umum nih pada motor kebanyakan nih. Ada hari dan bulan. Di sini ada tanggal, ada bulan, ada jam. Saya nggak tahu kenapa tujuan Honda menyematkan tanggal dan jam, tanggal dan bulan di sini itu saya kurang tahu. Apakah karena kalau misalkan kita beli motor ini dalam kondisi kredit, gitu lihat tanggal dan bulan, waduh jatuh tempo, kudu siap-siap bayar utang ya, bayar kreditan. Mungkin ya untuk mengingatkan itu salah satunya, atau mungkin untuk mengingatin sudah berapa lama, kapan motor ini servis terakhir, kapan harus servis lagi, bisa aja kayak gitu. Itu tampilan dari si dashboard atau speedometer ADV. Nah ada di bawahnya lagi ada tampilan lain lagi. Di sini sebenarnya ada satu persegi panjang yang dimana isinya ini lampu-lampu indikator untuk motor ini. Kalau bisa dilihat di dalamnya ini ada lampu indikator sen kanan kiri, kemudian ABS, kemudian ada lampu indikator stop start system yang kebanyakan pada disematkan oleh motor-motor zaman sekarang. Kemudian ada lampu high beam juga, terus ada engine check. Jadi yang di ADV ini speedometer atau dashboardnya dibagi menjadi dua. Yang di atas untuk informasi kecepatan, konsumsi bahan bakar, waktu, kemudian kapasitas tangki yang terisi saat ini. Yang di bawahnya itu lampu-lampu indikator penting yang ditampilkan oleh si motor ADV ini. Dari dashboard kita beralih ke stang. Mungkin ya karena ADV itu yang dimaksud adalah adventure, sehingga stang yang disematkan oleh Honda kepada motor ini sangat panjang sebenarnya untuk ukuran motor matic. Jadi kalau misalkan saya naik dengan posisi riding normal seperti ini kelihatan banget. Sebenarnya nyaman kalau dipakai karena stangnya lebar sekali ya. Cuman nggak tahu nih kalau misalkan dipakai untuk jalanan perkotaan, saya sendiri belum pernah mencobanya. Mungkin nanti kita cobain. Apakah stang sepanjang ini bisa digunakan untuk membelah kemacetan di jalanan, atau malah sebenarnya mengganggu manuver kita dalam menggunakan motor ini. Sehingga kalau misalkan kita lihat stangnya sepanjang ini, kalau misalnya kita belokkan itu, ini kena kaki. Biasanya kan ada agak sedikit ke sini, tapi ini kena kaki. Kecuali kalau kaki kita posisinya gini, atau kaki kita turun pada saat berbelok, sih nggak akan masalah. Tapi kalau misalkan pada saat kena lagi di atas, stang ini kepanjangan menurut saya. Tapi nggak tahu, mungkin ini stang yang paling nyaman ya untuk motor ini. Itu dari sisi wilayah depan sini. Ditambah lagi sebenarnya saya suka banget sama yang kabel-kabel di sini nih. Kalau Honda itu suka rapih bikin jalur kabelnya tuh. Ini persis kayak jalur kabel motor PCX nih, semuanya diketengahin baru dimasukin ke bawah, sehingga kelihatan banget kalau dari sisi sini tuh rapih motornya tuh. Itu dari sisi pengendara kelihatannya rapih banget.
Oke, dari sisi driver seperti ini, atau sisi rider ya kalau motornya, kalau driver kan mobil, kalau rider gini, seperti yang saya bilang tadi di awal, terkait dengan windscreen yang ada di depan ini posisi windscreen sudah settingan paling atas nih. Nah, yang lucunya itu, seperti saya bilang tadi, nggak tahu windscreen ini sebenarnya ngehalangin apa. Apakah ngehalangin angin dari depan, atau ada lemparan batu. Kalau dari ban motor kan kebanyakan ada lemparan batu dari ban belakangnya tuh, apakah itu untuk ngehalangin itu? Tapi kalau ini tujuannya untuk ngehalangin angin, ya kalau saya di motorsport tuck in juga nggak ketutup gitu. Nggak tahu kenapa ada variasi windscreen ini, atau mungkin windscreennya bisa diganti aftermarket yang lebih besar sehingga windscreennya bisa ke atas ke sini, nggak tahu juga nanti ya. Oke, turun lagi sedikit ke bawah. Ini ada kunci kontak motor ini. Sebenarnya motor ini kuncinya sudah keyless. Jadi Anda hanya tinggal mengantongkan kunci motornya seperti ini. Bagus sih sebenarnya, cuman saya pribadi ngelihat kuncinya kayaknya materialnya kayak material biasa gitu ya, nggak seperti material-material mewah atau gimana gitu. Oke, jadi cukup dikantongin aja kuncinya. Di bawah sini ada knob, tinggal diputar kalau misalkan mau nyalain motornya. Kalau misalkan di sini juga di sebelahnya itu ada tombol untuk membuka tutup tangki sama jok, dimana sebenarnya jok ini isinya adalah bagasi. Seperti apa bagasinya nanti kita bahas sedikit. Kalau misalkan kita ingin mau buka tutup tangki, tinggal diputar ke arah open sehingga kita bisa pencet si tombol fuelnya untuk membuka tutup tangki. Nah, di sini tutup tangkinya. Di dalam lagi ada tutupnya lagi. Tinggal kita putar, jadi tidak perlu harus buka jok belakang untuk isi bahan bakar. Hanya tinggal buka tutup tangki yang ada di tengah-tengah sini. Sama halnya juga kalau misalnya kita mau buka jok. Tinggal kita putar lagi ke tempat yang tadi. Tinggal tekan tombol yang ada tulisan seat. Nah, kebuka. Hal yang paling selalu diperhatikan oleh kebanyakan orang yang beli motor matic, termasuk saya pribadi, itu adalah kapasitas bagasinya. Di dalam bagasinya sendiri bisa kita taruh 2 layer jas hujan untuk pengendara sama pemboncengnya. Kemudian ada juga kita bisa masukin helm half face di sini, tapi tidak semua jenis half face bisa masuk ke dalamnya. Nah, yang paling saya suka lagi, ini paling penting dari beberapa kendaraan ya, khususnya motor. Itu saya pribadi paling suka kalau misalkan motor ini mudah mengakses aki yang dimilikinya. Nah, untuk akses motor ini, bagian akinya itu enak. Di dalam bagasi ini ada satu kompartemen bisa kita buka tanpa harus menggunakan obeng, tanpa harus ada baut dan lain sebagainya. Ini di dalamnya ada kompartemen untuk penyimpanan aki dan beberapa soket penting lainnya ada di dalam sini. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kelistrikan, baik itu elektroniknya ataupun akinya, tidak perlu harus bongkar semua motor. Hanya tinggal buka yang ini, aki sudah kelihatan, mau diganti aki silahkan. Ini salah satu kelebihan dari motor Honda ADV 150 ini. Plus, ini biasanya jarang banget terjadi di motor-motor matic. Bukaan joknya itu bisa 2 tahap. Ini bukaan full, kalau misalnya kita mau tutup setengah, itu bisa. Atau tutup sekalian semuanya. Itu enaknya motor ADV ini. Cuman, ada lagi kekurangan dari motor ini. Joknya. Ini nggak tahu kenapa bentuk jok kulitnya seperti ini. Kayak seperti nggak stretch kenceng gitu, tapi kayak yang kurang dijahit atau kurang gimana, kurang dikencengin, atau emang modelnya seperti ini, itu saya juga nggak tahu. Apakah ini berakibat pada saat kita riding, apakah ini bakalan licin atau mungkin emang ini yang paling nyaman, kita nggak tahu. Nanti kita coba saat test drive-nya. Sekarang coba kita lihat lampu belakangnya. Sebelum kita lihat lampu belakangnya, saya sedikit nyalain dulu ya motornya ya, biar kelihatan lampunya. Nah, sisi belakang atau lampu belakang ini salah satu bagian yang saya pribadi suka dari motor ini.
lampu belakangnya lebih ke arah seperti lampu depan, pakai DRL kayaknya ini. Lampu stop sama lampu belakang terpisah dari lampu sennya. Nah, kalau misalkan dinyalain begini, saat kita lihat lampu belakang dan sisi depan, itu sama. Lampu belakang berbentuk huruf X dan di depan juga ada bodi yang bentuknya menyerupai huruf X. Sehingga di mana ada kesan huruf X yang sama di belakang sama di depan. Ini bagi saya pribadi ini bagian motor yang paling saya suka dari motor ini. Itu dari sisi lampu belakang. Nah, sekarang saya ulas sedikit tentang kemampuan dari mesin si Honda ADV ini sama sistem pengeremannya. Sebelumnya kita matikan dulu daripada akinya habis. Oke, mulai dari mesin dulu. Di atas kertas Honda ADV ini sama Honda disematkan mesin sebesar 150 cc. Ada yang bilang mesin ini serupa dengan mesin Honda Vario sebelumnya. Ada juga yang bilang berbedalah. Tapi saya tidak tahu apakah kemampuannya sama seperti Honda Vario sebelumnya atau memang ini berada di level yang berbeda. Kemudian dari sistem pengeremannya. Nah, sistem pengereman motor ini adalah sistem pengereman yang paling saya suka. Sebelum-sebelumnya kalau teman-teman sudah pernah menonton video kita sebelumnya, ini adalah motor pertama yang kita ulas di mana sistem pengeremannya sudah menggunakan rem cakram depan belakang. Baik rem depan maupun rem belakang sudah menggunakan cakram. Hanya saja untuk tipe varian motor yang ADV ini tidak atau belum mengusung sistem ABS. Memang sebenarnya untuk Honda ADV sendiri ada yang sistem standar seperti ini, ada juga sistem yang sudah mengusung sistem ABS. Nah, kebetulan motor yang kita ulas hari ini belum ABS, masih kondisi standar. Nah, seperti apa rasa dari motor ini ketika kita pakai berkendara? Oke, kita langsung saja coba motor ini keliling-keliling sekitaran sini. Jadi, tetap tonton sampai habis. Could you ever love me? You don't even see me. I'm hanging around, wasting time, hoping that you drop by. And I don't pretend to know what you want. I don't even know where to start, but I'm willing to try. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say the words. Even if the tide stops turning, even if the world keeps burning, nothing's gonna stop this feeling. Say the words, say the words. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf dulu. Ini suasana saat ini lagi kondisi hujan di luar, cukup deras, maka suaranya agak sedikit berisik dengan suara hujan. Saya coba suara saya lebih kencang lagi biar teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, setelah tadi kita coba test drive, keliling-keliling di sekitaran sini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terhadap motor ini. Yang pertama dari posisi riding. Posisi riding dari motor ini saya bisa bilang ada dua. Yang pertama kaki selonjor ke depan seperti ini sambil megang stang. Yang kedua atau kondisi biasa standar seperti inilah saya bilang ya. Posisinya kayak gini. Saya sendiri lebih suka posisi riding seperti ini. Selain karena salah satu kelemahan si Honda ini yaitu joknya. Jok motor ini licin. Kalau misalkan saya ridingnya seperti ini, saya seperti main prosotan. Begitu ada jalan turunan atau jalan yang tidak rata, itu kayak main prosotan. Saya ke bawah ke depan. Sehingga kalau posisi riding seperti ini, saya bisa menahan posisi duduk saya tetap seperti ini sambil berkendara. Dan dari posisi riding seperti ini, bagi saya pribadi, mau motor ini dipakai jarak jauh, mau motor ini dipakai harian, itu posisinya enak banget, nyaman,
Apalagi ditambah di sini ada sedikit undakan ya kalau kita lihat di joknya itu, sehingga bisa paling nggak kita bisa sandiran sedikit lah sambil santai gini posisi duduknya. Itu dari posisi ridingnya. Memang pada saat kita bawa, kekurangan lainnya adalah pada saat berbelok, nggak tahu kenapa, atau memang itu bawaan dari motor ini, setiap kali berbelok kayak saya itu kayak kehilangan keseimbangan. Jadi kayak mau jatuh, mau belok ke kanan, kayak mau jatuh ke kanan. Kalau belok ke kiri, kayak jatuh belok ke kiri. Lain ceritanya kalau pada saat putar balik atau berbelok, kaki kita turun satu. Itu lebih menambah keseimbangan motornya. Nggak tahu kenapa, apa memang setelannya seperti itu atau gimana, saya kurang paham. Terus, kekurangan lainnya pada saat saya pakai motor ini, asli joknya keras. Entah itu joknya yang keras atau shockbreaker belakangnya keras. Jadi begitu ada jalan yang berbumpy, lumayan agak mual ya karena keras banget itunya, bantingannya itu. Itu pendapat saya ya pada saat saya pakai motor ini. Nah, simpulannya terkait dari motor ini setelah kita ulas sedikit demi sedikit, yang pertama adalah apa manfaat dari windshield depan. Tadi saya pakai juga, mau saya posisi paling atas juga nggak menahan angin dari depan sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, bahan joknya. Apakah ini bahan jok standarnya seperti ini atau gimana? Saya kurang tahu dari Hondanya seperti apa, tapi ini licin kata saya. Joknya cukup licin. Tuh. Yang berikutnya, shockbreaker belakang. Entah karena joknya memang keras atau shockbreaker belakangnya keras, atau memang shockbreaker belakang bisa disetting seperti demikian rupa. Tapi saat ini yang saya pakai itu keras banget. Bagi saya itu keras untuk varian tipe motomatic kayak gini ya. Apalagi kalau memang misalkan motor ini gunanya untuk adventure, joknya sama shockbreakernya terbilang keras. Nah, dengan banderol harga yang ditawarkan oleh Honda sekitar 30 juta sampai 34 jutaan, untuk motor sekelas seperti ini, kapasitas mesin 150 cc, saya pribadi itu masih terlalu mahal. Apalagi fitur-fiturnya juga, kalau misalkan yang sekarang ini tidak ada ABS, itu rasanya cukup mahal sih, meskipun tampilannya mungkin banyak orang yang lebih suka tampilan seperti ini atau futuristik seperti ini. Nah, bagi saya pribadi seperti itu ulasan motor Honda ADV 150 ini. Itu selera saya. Nah, teman-teman punya selera sendiri, itu terserah teman-teman, tapi kurang lebih seperti itulah ulasan dari saya pribadi untuk motor Honda ADV 150 ini. Bagi teman-teman yang sudah nonton dari video-video sebelumnya, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, share, sama subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan tetap kasih kritik dan saran di komen, agar kita menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah merhatiin saya, nonton saya sampai bosen. Jangan bosen, tonton terus video-video berikutnya dari kami. Semoga kedepannya video-video dari kami bisa memberikan informasi yang lebih bermutu lagi. Terima kasih, saya Fahri Ahmad. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.